Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di portal podcast Yaoku Timur Maju Lebih Mulia. Halo, perkenalkan nama saya Sally Anissa dan saya Ragil Saputri. Di sini kita akan menemani teman-teman dalam 30 menit ke depan. Oke, tema podcast kita kali ini yaitu mengenal lebih dekat dengan seseorang pemimpin milenial Oku Timur. Nah, dari tema yang aku sebutkan tadi, kamu kira-kira tahu nggak sih siapa bintang tamu kita pada podcast kali ini? Emangnya siapa sih narasumber kita kali ini? Bikin penasaran deh. Oke, aku kasih clue sedikit ya. Jadi narasumber kita kali ini, beliau itu pernah memimpin Oku Timur. Dan beliau itu adalah orang nomor 1 di Oku Timur. Beliau banyak berjasa dan banyak sekali menginspirasi masyarakat Oku Timur. Wah, berarti narasumber kita kali ini sangat menginspirasi bagi kita semua ya, Kak ya? Jelas dong. Nah, dari tadi kan aku sebutkan clue-nya nih ya. Iya. Kamu penasaran nggak sama narasumber kita kali ini? Pastinya penasaran banget. Nah, kita akan mengulik lebih dalam lagi kehidupan dari beliau. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi dan tanpa perlu basa-basi lagi, marilah kita berbincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Lanosin, Magister Teknik, atau yang lebih familiar lagi dipanggil oleh Bapak Enos. Selamat datang Bapak di podcast kami. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya baik, alhamdulillah sehat hari ini. Jadi lebih baik tidur di tikar daripada tidur di kasur, tapi di rumah sakit. Rasanya wajib kita berucap syukur alhamdulillah diberi kesehatan pada hari ini. Alhamdulillah kalau Bapak sehat, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Nah, sebelum pertanyaan inti Pak, di sini saya mewakili teman-teman semua. Bapak itu sebenarnya asalnya dari mana dan lahirnya dulu di mana? Saya asalnya dari Blitar, lahir di Caritas ya, di Caritas. Rumah orang tua saya di Sidomulyo, di Oku Timur, saat ini berdomisili di Desa Sidomulyo dan Harjowinangun di Banjar, dan Martapura ada di Jayapura di Desa Kambang. Tapi KTP Blitang di Desa Harjowinangun di Dusun Banjar. Oke, jadi Bapak menetapnya ini? Saya tergantung, kadang-kadang kalau kita ada kegiatan di daerah Uluan, berarti daerah barat, berarti saya di arah Martapura. Kalau di arah ke timur, tengah timur, saya berada di Blitar, di BK9. Menyesuaikan tugas kerja? Ya, tinggal menyesuaikan di mana titik kegiatan saya. Titik bertempatnya Ya. di mana gitu ya Pak ya. Terus Pak, ngomong-ngomong, suku Bapak tuh suku apa? Jadi kalau berbicara suku, saya itu udah campur ya. Saya ada Wekanannya, saya ada Gunung Batunya, saya ada Betungnya. Tapi saya tinggal tumbuh besar bersama di lingkungan Jawa Timur. Berarti dulu waktu di rumah itu tuh bahasanya Bahasa pengantar saya bahasa Jawa di rumah. Oh, bahasa Jawa Pak. Jadi saya ada 14 saudara, 6 ke atas, Pak Herman Deru ke atas itu berbahasa Komering, dari Pak Herman Deru ke bawah itu bahasa pengantarnya bahasa Jawa. Oh, jadi kan lingkungannya mungkin lingkungan Jawa, jadi kan terbawa ya Pak ya? Ya, ya bagaimana ya, sudah menjadi darah daging kayaknya kalau memang kita besar tumbuh bersama, ya artinya udah kebinekaan itu ya mungkin terbentuk dengan sendirinya. Walaupun kita orang Jawa juga tinggal di suku Komering, pasti kita kebawa juga. Iya. Bineka lah antar budaya itu ya, lintas budaya. Mungkin saya besar dan tumbuh di lintas budaya karena di Bintang masyarakatnya tidak homogen tapi hetero kan. Ketika hetero ya hampir setiap budaya yang ada itu
anak-anak itu tumbuh dengan sendirinya, dengan terbiasa Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemarin saya dengar saya baru tahu bahwasanya dari kementerian kemarin ada soal kebudayaan Komering tentang hiring-hiring, tentang pisaan dan berbagai bentuk, itu sudah penghargaan dari Kementerian Pendidikan. Itu disampaikan di sana bahwasanya ketika anak-anak itu bisa melebihi 3 bahasa yang dapat ya sampaikan sebagai bahasa pengantar, maka sudah dijamin bahasanya kecerdasannya cukup. Nah, jadi kita bersyukur berada di tempat yang banyak budayanya di Oku Timur ini. Bermacam-macam budaya, hingga akhirnya anak-anak di Oku Timur itu kalau 3 bahasa sudah pasti, bahasa apapun itu. Bahasa Jawa, bahasa Komering, ditambah lagi bahasa Indonesia, ada Sunda, ada Bali. Hingga akhirnya anak-anak sudah terbiasa dan sepertinya bisa dikatakan cerdas semua masyarakat Oku Timur. IQ-nya udah di atas Ya, rata. karena dia sudah terbiasa, terlatih otaknya. Seperti itu. Karena banyak bahasa yang mereka Secara tidak sengaja mereka pelajari dan mereka bisa menggunakan. bahasa yang mereka pelajari ya Pak. Ya, seperti itu. Oke, tadi kan Bapak bilang kalau Bapak itu orang Komering. Komering mana Pak? Saya ada campuran gunung batunya, saya ada dari Ibu Betung-Betung ya. Iya, betul. Dari Sumedang Barat. Sumedang Barat. Sama Pak. Sama ya? Iya. Ya. Saya juga Komering betul Pak. Iya. Pantesan mirip orang Korea ini. No. Komering area. Oh. Enggak, memang mirip orang Korea, benar. Gimana, Dek? Tadi kan Bapak Komering nih, bisa nggak Pak sedikit ngomong bahasa Komering? Ya bisa lah, tapi harus diawali dulu. Harus dinyalakan dulu baru bisa kita berbicara. Kalau nggak dinyalakan dulu sama adik, nggak bisa saya berbicara. Kalau orang ngomong aku tahu Pak. Tapi kalau saya berbicara mau timpal balik lagi, saya pakai bahasa Komering, saya nggak tahu Pak. Makanya saya kemarin waktu masih menjabat sebagai seorang bupati, saya bikin program, ada seluruh sekolahan yang di Kabupaten Oku Timur ini, saya suruh belajar bahasa Komering dengan huruf kapitalnya, aksaranya Kaganga. Nah, saya ingin budaya itu tidak boleh terlupakan. Iya, harus terus dilestarikan ya Pak. Ya, bahkan bahasa Komering di tahun 2023 kemarin sudah terdaftar di dalam salah satu bahasa nasional dalam bentuk kebinekaan. Keren sekali ya. Keren ya, Oku Timur ya. Kemarin juga kayaknya saya melihat ada lomba dari bahasa Komering itu di Nurul Huda ya Pak. Oh iya, ada pantun, puisi berbahasa Komering. Bahasa Komering tampil di Kemendikti kemarin itu di waktu acara kebinekaan di Hotel Sultan, dan mereka ditampilkan di situ dalam bentuk sastra Komering yang dipakai. Banyak anak-anak kecil ya dari SD, kemarin SMP Pak, banyak yang ikut serta, dan mereka itu pintar-pintar sekali pakai bahasa daerah. Iya, dari penduduk kita ini kalau bahasa tuan rumahnya itu kan Ogan Komering. Iya. Karena mungkin Komering lebih besar, makanya kemarin Komering yang di ini, karena mungkin yang dari kabupaten tetangga mungkin akan mengangkat bahasa Ogannya, mungkin artinya kita ambil kemarin bahasa Komering yang sekolah-sekolah sebagai mulok atau muatan lokal daripada program pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Berarti Komering ini sudah tingkat nasional ya? Sehingga siapa ya bupatinya ya? Bapak ya Jaya. Karena udah dikenal banyak orang, yang nggak tahu Komering jadi tahu. Benar. Apa demikian? Muatan lokal yang kita bikin bahasa Jawa, bahasa Jawa sudah ada. Benar Pak. Seperti itu, misalnya di Bengkulu sudah ada. Iya. Ogan? Lampung sudah ada. Sudah ada. Kalau Ogan kan Ogan udah ada ya Pak di Batu Raja sana. Nah, makanya Komering kemarin yang diangkat. Iya, benar sekali.
Seperti itu. Ada banyak komering. Ada 54 desa komering di Okuraya sampai dengan di Ogan Komering Ilir. Iya. Tapi bahasanya Berbeda, tapi mereka tak paham bahasa daripada misalnya Oku Selatan, misal di Ranau mereka ngomong, "Oh, iya sakit tenai inji, nah, ini nanti kena butong." Orang Oku Timur tahu bahasa apa, maksudnya itu apa. Jadi dan seterusnya sampai di paling halus itu mulai turun di Campang 3 dan Gunung Batu sudah halus dia, terus kasar terus halus gitu sampai di Oki itu lebih halus lagi seperti itu. Oke, nah tadi kan dengar-dengar nih Pak ya, Bapak ini kan kembali ke Bapak lagi ya? Balik laptop. Iya, kembali lagi. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang komering nih, kita juga tahu ya komering itu jadi meluas cakupannya. Sudah dikenal seluruh dunia di nasional juga. Sekarang kita mau bertanya lagi pada Bapak. Boleh. Dengar-dengar nih Pak ya, kayaknya Bapak itu saudaranya banyak Pak ya? Ya, nama saya Lanosin, singkatannya lahir nomor Slusin. Saya 14 saudara dan saya anak yang ke-12. 12. Satu bapak dan satu ibu. Nah, Pak, dari ke-14 saudara Bapak ini yang paling akrab dengan Bapak itu siapa? Hampir semua akrab, tapi karena besarnya kita bersamaan, itu dengan dari batas Ibu Melinda ya, ke bawah itu dekat karena besarnya hampir bersamaan. Dan saya dekat sekali karena saya dibesarkan oleh beliau dengan Pak Herman Deru. Jadi ketika saya masuk kuliah di 95 di Unsri, dulu sempat mau ngekos, berhubung ayah meninggal di tahun 95, saya harus ditarik dan dibesarkan di Palembang bersama Pak Herman Deru. Kira-kira seperti itu. Berarti paling dekat sama Bapak. Pak Herman Deru banyak mengajarkan tentang mungkin sebagai pengganti orang tua ya, ayah, jadi banyak yang diajarkan beliau kepada saya. Salah satunya apa nih Pak? Banyak, dari segi kepemimpinan pun selalu diajarkan oleh beliau. Jadi ketika saya tamat kuliah, dulu saya di teknik mesin, ingin berangkat ke luar negeri, beliau sarankan agar tidak berangkat, sehingga saya disarankan untuk langsung jadi pemimpin waktu itu. Pimpinan apa Pak? Pimpinan, saya pimpinan maintenance dari PT Geragasi Bani Sakti. Setelah itu, ya panjang ya kalau cerita perjalanan hidup ya. 10 tahun saya berada di PT Geragasi Bani Sakti. Setelah itu saya masuk PNS. Bapak itu setelah kuliah? Setelah kuliah. Di tahun 2000, karena dulu terlambat untuk wisudanya, terlambat hadir, hingga wisuda di awal semester di 2021. Oh, jadi Bapak setelah kuliah langsung kerja di PT 10 tahun? Ya, kerja di perusahaannya Pak Herman Deru. Jadi langsung ya Pak ya? Langsung. Begitu. Oh, itu masih kuliah S1 Pak? S1. Saya S2-nya di Bina Dharma. Jadi kalau cerita akademisi, Dek, saya ini, adik tadi salah sebut. Jadi saya ini Insinyur Lanosin STMT. Oh, STMT. Kenapa Insinyur dan ST itu harus dituliskan? Karena beda jurusan saya. Oh, beda Pak? Beda. Saya sarjana tekniknya itu di Universitas Sriwijaya, jurusan teknik mesin. Insinyurnya itu aplikasi dari akademis teknis yang diaplikasikan untuk masyarakat. Insinyur saya ini jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan insinyur saya untuk di sipil. Untuk magister tekniknya saya air. Oh, jadi beda ya Pak? Beda, makanya dari ketiga jurusan ini memang semuanya teknis, tapi jurusannya beda. Jadi yang pertama itu sarjana teknik mesin, sarjana paling sulit ini. Ini bukan sekedar di pelajarannya saja yang sulit, tapi termasuk
pergaulannya pun sulit karena semuanya laki-laki ini. Dikit, perempuannya dikit, cuman di 10% perempuannya. Insinyur saya di Unila, Universitas Lampung, dan magister teknik saya di Bina Dharma. 4 tahun saya baru selesai, karena kemarin saya sempat menjabat terpilih menjadi bupati, agak terstop, enggak, akhirnya harus dilanjutkan di beberapa tahun kebelakang ini baru bisa selesai sekolahnya. Jadi Bapak itu tuh melanjutkan S2 itu tuh nggak langsung ya Pak? Ada jeda dulu? Jeda. Saya dulu ada kepentingan, karena saya PNS, saya pernah PNS 10 tahun itu. Itu ketika kita mau dari 3D mau ke 4A, ketika kita tidak ada jabatan, itu minimal harus S2 baru dapat istimewa. Nah, tapi ternyata tidak sampai di situ. Ada jalan lain ya Pak? Ya, ternyata Tuhan berkata lain, ya akhirnya seperti itu saya kira. Nah, terus hobi Bapak sekarang nih apa? Hobi saya ini setiap jenjang usia itu selalu berbeda-beda. Jadi ketika kecil saya hobi cari belut, cari ikan di sawah, di sungai. Mancing Pak ya? Ya, Petualang. berpetualang ya. Ketika SMP, SMA, ya kira-kira ya para anak-anak muda lah ya. Biasanya sering kongko, ngobrol, dan segala macam bentuknya dalam kepemudaan. Dan ketika sudah besar, hobi saya agak ekstrim. Saya hobi motor. Wah. Saya hobi adventure. Oh, motor apa Pak yang sering Bapak pakai biasanya? Karena saya hobinya melihat pemandangan, trail yang sering saya pakai. Tapi tidak harus trail. Saya juga suka dengan sejenis touring yang mungkin tidak terlalu jauh. Seperti itu saya hobi. Oh, berarti Bapak dulu kecil hobinya berpetualang lah istilahnya Pak ya? Bisa di garis besar adalah berpetualang. Nah, apapun bentuk hobinya. Nah, ngomong-ngomong masalah itu Pak, kan Bapak itu tuh sekarang kan berkecimpung di dunia politik nih Pak. Nah, itu tuh pada tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Jadi awal mulanya itu di tahun 2020 ya, 2019 ya. Ketika itu saya dari PU, saya naik pangkat di kepala bidang. Ketika saya mengaplikasikan ilmu saya yang digunakan untuk masyarakat itu, saya pikir kurang besar efeknya. Di tahun 2020 setelah berbicara, ngobrol dengan kakak dan teman-teman sejawat saya, hingga akhirnya di tahun 2020 itu, awal itu, di akhir-akhir 2019, saya nyatakan bahwasanya sepertinya agar lebih bermanfaat lagi di Indonesia ini kita harus berpolitik. Makanya, jadi kalau untuk anak-anak muda itu jangan apatis dengan politik, karena untuk kita bisa berbuat lebih banyak, ketika pena kita cukup kita tanda tangan dan efeknya untuk seluruh masyarakat, kita harus berpolitik terlebih dahulu. Tapi terkadang anak muda ini jarang yang benar. aktif dalam politik. Karena negara kita negara demokrasi, sudah jelas itu. Jadi saya himbau untuk anak-anak muda jangan apatis berpolitik, karena politik itu penting untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terus kan di dalam menjalankan suatu program Bapak itu kan pasti ada hambatan, ada tantangannya selama Bapak jadi bupati kan. Nah, itu bagaimana Bapak solusinya untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang sedang melanda Bapak waktu mau menjalankan program-program itu, Pak? Oku Timur ini secara geografi dan demografi dan penyebaran jumlah penduduk itu sangat bagus
artinya penduduknya hampir rata dari ujung sampai ke ujung, itu hampir semua ada, tidak mengumpul jadi satu. Nah, hambatannya tentu ketika kita bersosialisasi itu di awal-awal dulu dengan keadaan infrastruktur jalan yang hancur babak belur ya. Jadi kita bersosialisasi itu kira-kira kalau kita mau ke Martapura itu 2,5 jam, kita mau ke Semendawi Timur itu bisa 3 jam. Itu kalau nggak kepater ya kendaraan itu. Ya banyak. Jadi kita mau kemana? Enggak, akhirnya Oku Timur ini ya agak terhambat ya, agak terhambat tentang perkembangan mungkin dari seluruh lini, baik itu dari komunikasi, dari bisnisnya, dari pertumbuhan ekonominya, ya hingga akhirnya saya itu punya cita-cita, itu nggak sembarangan visi misi maju dan lebih mulia. Kalau kita berbicara cita-cita itu visi maju dan lebih mulia. Maju itu duniawi dan mulia itu urusan kita dengan Sang Kuasa Tuhan yang Maha Esa. Artinya ada 5 agama di situ. Kalau kita berbicara visi, misi, itu ada misi, ada 8 misi, dan program itu sesuai dengan selera rakyat. Yang pertama, visi itu yang pertama yang harus kita bentuk adalah sumber daya manusia. Untuk ASN, tentu ASN sebagai pelayan publik. Bagaimana cara mendekatkan diri bahwasanya pemerintah itu memberikan layanan kepada masyarakat. Oke ya, di zaman saya kemarin itu telah di launching salah satu programnya, yaitu tentang masalah mall pelayanan publik yang menonjol ya, yang UPTD ada di beberapa titik kecamatan itu sudah berdiri. Artinya pelayanan tentang pentingnya KTP, pentingnya data diri kita, akta nikah untuk yang non muslim, itu semua dilayani, tidak harus menuju ke Martapura, tapi ada itu diakui nasional yang di Gumawang. Ya, kemarin itu diresmikan oleh kementerian, tapi saya tidak bisa hadir karena saya dalam keadaan cuti. Iya, soalnya kan dulu tuh Pak ini ya Pak, kalau mau ngurus-ngurus itu jauh ke Martapura, terus ditambah lagi jalannya jelek, ya Pak ya. Jadi susah untuk orang-orang itu mengurus-ngurus, jadi kadang males Pak, lebih ke males ya Pak ya. Lebih ke males. Jadi kalau kita berbicara mall pelayanan publik itu ada 6 pelayanan yang ada di mall pelayanan publik itu. Jadi beberapa instansi juga turut serta di dalamnya, dari perpajakan, terus itu dari perpanjangan SIM dan pihak polisian. Nah, itu keinginan saya ke depannya ini yang belum tercapai itu tentang masalah pembuatan paspor. Oh iya. Ya, pembuatan paspor belum itu baru misi pertama. Programnya itu ada banyak. Itu salah satu program unggulannya ya. Terus kita masuk ke misi kedua, itu tentang masalah pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Ya, semua sudah bisa merasakan kan? Ya, apa bedanya waktu di bawah tahun 2020 dan apa bedanya di tahun 2021 sampai di tahun 2024 ini. Amblesmennya mulus tanpa lubang, Pak. Ya. Lancar kemana-mana pun lancar Pak. Banyak sedan sekarang di sini. Kalau dulu nyangkut terus ya Pak ya, jadi mobilnya rusak. Harus bawahi itu infrastruktur jalan dan jembatan itu salah satu program saja. Itu ada program unggulannya lain, yaitu tentang masalah infrastruktur udara. Artinya bagaimana nanti kita bekerja sama dengan beberapa kabupaten yang ada di seputaran Oku Timur ini. Itu ada 6 kabupaten itu bekerja sama, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bandara yang ada di perbatasan Martapura, perbatasan kira-kira 5 menit dari Tugu batas Martapura, posisinya di way kanan, itu bisa beroperasi dan melayani Gatot Subroto, Jakarta, Halim Perdana Kusuma. Mudah-mudahan tidak meleset. Di pertengahan November ini itu sudah terlaksana.
Biar gak jauh lagi ya Pak, mau ke Palembang dulu. Mau diteruskan ini kan mau diteruskan ini bisa sampai sore kalau saya bicara program Gak apa-apa Pak. pendidikan, pendekatan mutu pendidikan itu sudah kita lakukan ya, alhamdulillah syukur. Itu masyarakat Oku Timur artinya dengan pertumbuhan IPM yang ada, termasuk lamanya sekolah, termasuk itu dengan angka hampir menyusul Kabupaten Induk kita 73, sekian persen, artinya signifikan sekali, artinya pertumbuhan IPM yang ada di Kabupaten Oku Timur ini. Termasuk artinya programnya bagaimana sih anak-anak bisa bersemangat, mungkin yang masuk ke dalam sementara waktu ini yang masuk ke dalam DTKS dan segala macam itu kita bantu semua, termasuk seragamnya, termasuk peralatan sekolahnya, itu kita selalu berikan, kita distribusikan setiap tahunnya. Dan kedepannya ketika anggaran itu sudah memadai, fokus utamanya ya kalau bisa semua ya kenapa tidak, artinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah Pak, pastikan dalam menjalankan suatu program itu pasti ada kalangan yang kurang menerima gitu Pak. Nah menurut Bapak itu di antara kalangan itu yang paling susah memberikan arahan memberikan arahan itu tuh di kalangan muda atau di kalangan tua, remaja, maksudnya remaja atau di kalangan yang. Kalau berbicara demokrasi wajar saja, ada yang tidak suka dan ada yang suka. Ketika dia banyak yang suka, maka program itu harus dilanjutkan. Demokrasi, 50+1%. Oke? Nah, maka program itu disetujui lebih banyak orang yang menyetujui, maka program itu harus dilanjutkan. Itu dari kalangan mana Pak biasanya? Ya, ada. Ya, cuman kalau saya lihat di Oku Timur tidak seberapa ya yang tidak menyetujui program-program yang ada di visi misi maju dan lebih mulia tersebut. Karena visi misi maju dan lebih mulia itu terencana dan terukur. Kesehatan, lanjut ini. Terbukti ya Pak ya, sampai setelah menjalankan program-program itu dan semuanya itu kan sekarang lebih terbukti kan? Iya. Program itu ketika kita sudah mendapatkan nilai atau jasa, bintang jasa atau penghargaan dari pemerintah pusat, artinya bukan kita yang menilai diri kita. Tapi sekarang udah terbukti Pak, jalan tadi Pak. Jalan itu kaitannya dengan perencanaan tentang pembangunan. Iya benar. Kalau kapan-kapan ada waktu, coba lihat di ruang audiensi Bupati, ada berapa penghargaan tentang perencanaan dan pembangunan Kabupaten Oku Timur. Salah satunya nih Pak. Kita kabupaten baru, tapi kita berada di posisi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Coba salah satunya nih Pak, yang satu yang jadi Mall pelayanan pabrik, kita masih kabupaten muda, tapi Oku Timur selalu bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang umurnya sudah ratusan tahun. Wah, saya Menyala nggak? Iya, menyala sekali Pak. Keren sekali ya. Iya, apalagi apa? Mampu bersaing. Kesehatan, Iya. kesehatan, yang sering bilang orang berobat gratis itu. Oku Timur dari tahun 2021 gratis saya sampaikan di puskesmas. Oke? Ketika itu UHC, angka skor UHC Universal Health Coverage tentang masalah masyarakat Oku Timur yang ber-BPJS itu belum mencapai sesuai dengan apa yang diinginkan saya, Gubernur dan Bapak Presiden, maka berobat gratis itu saya bataskan sampai dengan di puskesmas saja. Per bulan 7 kemarin, masyarakat Oku Timur yang ber-BPJS itu sudah di 99,4%. 99,4%. Artinya ketika punya KTP Oku Timur, maka berhak bagi dirinya untuk mendapatkan pelayanan dasar tentang masalah kesehatan. Oke? Nah, ada 4 BPJS itu, BPJS yang dibayarkan oleh diri sendiri, mandiri, sifatnya gotong royong. Ada BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Sosial, zaman Pak Jokowi kemarin, itu namanya kartu KIS.
Ya, Iya, Indonesia. ada ya. Iya. Nah, ada yang di cover oleh provinsi, programnya Pak Hermanderu, Sumsel Berkat. Dan yang tidak tercover di 3 item ini, Papua Timur sudah membayarnya semua. Nah, sehingga pelayanan dasar yang wajib kita berikan kepada masyarakat itu penting. Totalnya sudah di 99,4%. Dan itu mendapatkan penghargaan dari Bapak Wakil Presiden. Nah, siapa yang merasakan penghargaan itu? Masyarakat tentunya. Sebagai simbolnya, bintang jasa atau penghargaan tersebut itu diberikan kepada Kabupaten Oku Timur. Tapi efeknya itu masyarakat sebagai penggunanya. Keren ya? Keren sekali, Pak. Apalagi misinya? Memberikan kenyamanan, keamanan, bagaimana masyarakat Oku Timur agar bisa beraktivitas secara ekonomi dengan baik. Programnya apa? Program unggulan, CCTV hampir di seluruh desa. Ya, benar. CCTV hampir di seluruh desa. Skornya, siapa yang menilai skornya? Itu dari pihak kepolisian. Kita bekerja sama dengan TNI dan Polri tentunya. Karena tupoksinya ada di sana. Tapi kabupaten wajib untuk berhak mendukung daripada program keamanan dan kenyamanan yang harus kita berikan kepada masyarakat. Makanya ada program CCTV desa. Itu diakui negara tetangga. Saya dulu pernah disekolahkan sama Kementerian Kominfo dan Menteri Dalam Negeri, sekolah di Singapura. Walaupun cuma 10 hari saya sekolah. Dan ketika saya pulang, mereka ada yang hadir kemari. Mereka memberikan satu penghargaan untuk Kabupaten Oku Timur. Tentang masalah bagaimana mengatasi keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Oku Timur. Nah, artinya CCTV itu harus digaungkan di mana-mana. Itu salah satu saja program. Program selanjutnya tentang Pol PP Desa, dan juga ada nanti ke depannya nanti ada yang kurang mengenai masalah insentif linmasnya. Selanjutnya ada program tentang bantuan hukum gratis atau lembaga bantuan hukum gratis. Banyak yang sudah dibantu oleh misi LBH, lembaga bantuan hukum gratis tersebut yang dirasakan oleh Kabupaten Oku Timur. Salah satu contohnya ketika dia tidak ada pekerjaan untuk membackup masalah hukum, ya mereka biasanya mengadakan pertemuan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene tentang masalah pernikahan. Pernah dengar nikah masal? Pernah. Nah, mereka seperti itu. Hingga akhirnya saya banyak mantu di Kabupaten Oku Timur ini. Lebih dari 2.000 mantu saya. Karena saya sebagai orang tuanya, orang tua mertua. Oke, itu maju ya. Nah, kalau kita berbicara mulia, itu sudah masuk ke visi dan itu sudah masuk ke misi. Nah, kemuliaan itu bagaimana caranya meningkatkan ketakwaan daripada masyarakat Kabupaten Oku Timur. Ada 5 agama di situ. Kita mensupport bahwasanya Kabupaten Oku Timur mensupport tugas pokok dan fungsinya daripada Kementerian Agama. Oke? Nah, programnya insentif guru ngaji untuk Muslim, yang non-Muslim, insentif sekolah minggu untuk para gurunya. Oke? Setelah itu ada insentif untuk para pengurus jenazah ketika meninggal, ada yang mengurus, ikut serta Kabupaten Oku Timur memberikan insentif kepada para pengurus jenazah. Bahkan si penjaga makam ketika orang Oku Timur sudah meninggal di makam, makamnya pun ikut serta dijaga. Ada insentifnya juga dari penjaga makam atau kuncen orang bilang, itu ada insentifnya dari Kabupaten Oku Timur. Dan apa nilainya yang diberikan oleh pemerintah pusat? Adik tahu? Untuk Sumatera Selatan ini bukan sombong ya, nanti dibilang sombong karena ini memang nilainya dari, nggak bisa saya menilai badan saya sendiri. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa saya tidak mengharapkan penghargaan itu, tapi kalau orang memberikan penghargaan itu artinya itu nilai. Iya, benar Pak. Bagaimana kita mempertahankan dan meningkatkan lebih daripada yang ada. Daripada yang sudah-sudah. Yang peduli tentang kemuliaan kabupaten se-Sumatera Selatan, 1 Oku Timur,
untuk kota 1 pagar alam. Luar biasa sekali ya. Dari Kementerian Agama yang memberikan. Jadi Oku Timur itu tuh sekarang banyak berubah ya Pak ya? Ya begini ya, gitu. saya tuh sering bicara begini sama masyarakat. Kalau saya jadi pemimpin, ketika saya mau omongkan semua, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Saya pikir tidak demikian. Saya pikir alangkah baiknya ketika masyarakat itu bisa merasakan dengan apa yang sudah kita perbuat. Tadi nggak ditanya tentang masalah ekonominya sama adik. Ada, kalau berbicara tentang ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Oku Timur, itu terbagi jadi 6 bagian. 6 bagian, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa. Yang tidak termasuk dalam 6 lini ini, itu masuk ke non-sejahtera. Nah, misi yang untuk non-sejahtera, bagaimana caranya meningkatkan atau menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Seperti itu. Kalau di bidang pertanian banyak bantuan infrastruktur, programnya pembagian pupuk. Iya, benar Pak, pernah dengar ya Pak? Ya, pupuk POC. Iya. Terus itu bagaimana kuota pupuk itu agar tercukupi di Kabupaten Oku Timur. Iya. Pertanian, perkebunan masih diuji coba karena masa jabatan saya tidak genap 5 tahun. Ada pupuk khusus nanti untuk memperlembut batang daripada karet. Iya, pertanian. Biar makin banyak. Ya, perikanan, saya juga tidak pernah menyangka, Dek, kita ini juara 1 nasional tentang produksi patinnya. Oh, keren sekali ya. Keren ya, saya juga tidak pernah menyangka. Jadi ikan patin di Kabupaten Oku Timur ini, Kalimantan saja kalah. Oh iya Pak. Kalah. Siapa yang menilai? Emang saya bisa tahu angkanya Kalimantan berapa? Keren ya. Berarti Oku Timur itu bisa melebihi daerah Kalimantan. Kalimantan asal ikannya. Iya, Asal ikannya dari sana. asal ikannya dari sana. Tapi yang lebih besar Produksinya di sini. Budidaya tambaknya. Hingga akhirnya Oku Timur mendapatkan julukan Kampung Patin nasional. Keren sekali ya. Keren ya. Bisa sampai nasional loh. Siapa sangka, saya saja nggak sangka. Peternakan ini korelasinya itu dengan keamanan. Ketika kita sudah aman, maka peternakan ini akan tumbuh dengan sendirinya. Saat ini keamanan sudah mulai tertata, ya alhamdulillah syukur. Jumlah ekor sapi kita, kambing kita itu terus bertambah. Programnya apa? Programnya banyak di kambing. Kalau Kabupaten Oku Timur memberikan program-program kambing. Jadi termasuk UMKM juga ada di situ, bantuan anak kambing dan segala macam. Panjang deh, bisa sampai malam kalau bicara program. Jadi kalau mau ditulis itu berlembar-lembar karena kalau kita berbicara program, visi misi itu sebagai acuan. Kalau kita berbicara program itu harus sesuai dengan selera rakyat. Benar Pak, benar. Nah, ketika kita berbicara di pertanian, masa adik mau saya bantu misalnya perdagangan UMKM-nya? Nggak pas kan? Jangan ajari ikan untuk manjat pohon, kira-kira seperti itu. Ya kalau memang ikan hidupnya di air, bagaimana airnya sehingga airnya itu bisa lebih baik lagi dan ikan itu bisa hidup dengan berkembang. Kira-kira seperti itu. Untuk perdagangan, UMKM itu terus berjalan di setiap tahunnya. Ya bisa dibuktikan, mungkin adik harus follow deh. Ini kita Lanosin 78 ya. Oke Pak. Ya biar tahu ya perkembangan kegiatan Kabupaten Oku Timur. Oke Pak. Nah dengar-dengar Bapak ini mau mencalonkan diri lagi ya di dalam pilkada Bupati besok. Dan kabarnya Bapak dapat nomor urut 1 ya. Satu untuk semua. Karena kan nomor urut 1 itu kan yang banyak dicari orang ya Pak.
Semoga diperbutkan nih Pak. Nomor semua urut orang satu kan? pengen jadi nomor 1 nih. Iya, benar Ya. sekali. Iya, satu itu angka keramat ya. Satu itu enaknya gini, apa gini? Enak gini ya. Nah, kayak artinya kita harus terus menyala ya. Iya, jargonnya menyala abang tuh. Menyala Abang tuh. Nah, Pak, visi misi Bapak ke depannya itu dalam pemilihan Bupati Jilid 2 nih ya kan? Itu apa Pak? Yang disukai masyarakat diteruskan, yang belum tercover itu di cover. Di misi kemuliaan itu salah satunya P2UKD Penghulu belum dapat insentifnya, dan kedepannya mungkin harus bekerja sama dengan legislatif, termasuk bantuan ke pesantren, itu harus dibikin perdanya. Selama ini kita bantu dalam bentuk belanja yang dihibahkan. Nah, ke depan saya ingin ketika perdanya itu sudah dibuat, saya ingin anggarannya kita NPHD-kan ke Ponpesnya, sehingga Ponpes bisa merencanakan itu dengan sendirinya. Seperti itu. Yang lain apa lagi nih? Coba ditanya. Coba ada dijelin. Tadi kan jadi udah tujuannya Bapak, nanti visinya yang lalu itu dilanjutkan, terus Yang disukai masyarakat yang disukai masyarakat, Oke. dan yang belum di covernya lagi. Ya, artinya di situ ada perbaikan dan kontinuitas daripada visi misi dan beserta program-programnya tentunya. Kita ambil frame maju dan lebih mulia, oke? Visi, misi itu ada 8 misi, programnya sabrak Iya, dari 8 program kita itu. dari 8 misi. Jadi dia bercabang ya Pak, Dan bercabang. ingat ya, visi misi itu setiap tahunnya harus sinkron dengan pemerintah provinsi dan pusat. Nah, jadi nggak boleh juga kita apa namanya itu visi misi itu bertentangan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Jadi ketika Pak Presiden mencanangkan seperti ini, maka kita harus mendukung di sini. Harus sejalan ya Pak ya. Iya, makanya frame daripada misi itu harus bisa mencakup semua program yang diperlukan, termasuk ketika kita menghadapi bencana, misalnya bencana COVID-19. Nah, itu harus menyesuaikan semua programnya. Ketika misinya itu masuk ke dalam misi pelayanan tentang masalah kesehatan. Programnya itu disesuaikan karena sesuatu dan lain hal yang harus ditindaklanjuti oleh government. Oke, El Nino. Tahu El Nino? Bukan nama orang, ganteng ini El Nino ini namanya. El Nino itu bencana yang terjadi akibat perubahan iklim. Oke. Nah, maka program di Dinas Pertanian ketika kita mendapatkan telek dari pemerintah pusat, kita dalam keadaan bencana, dan itu dinyatakan oleh Bapak Presiden, maka program kita harus menyesuaikan semua. Apa sih untuk menghadapi El Nino ini agar produksi padi di Kabupaten Oku Timur ini tidak menurun? Kita posisi sekarang berada di Propitas di nomor 8, secara produksi kita ada di posisi 9. Ketika saya masuk itu berada di posisi 13. Wah, jadi sangat meningkat dengan pesat ya Pak. Coba dong tanya yang agak ini biar merefresh. Lebih ekstrim lagi. Ekstrim. Kira-kira apa ya? Apa kira-kira yang diinginkan oleh para pemuda milenial yang ada? Mungkin wirausaha mudanya. Ya benar Pak, sekarang kan banyak pemuda itu yang berwirausaha, banyak yang berwirausaha gitu ya. Itu salah satu program saja. Jadi kalau kita berbicara pemuda itu, seharusnya pemuda itu mengajari yang non muda lagi nih, masalah digital. Ingat ya, kita ini digital revolusi, bukan hanya sekedar di Oku Timur, tapi juga termasuk dunia. Itu terevolusi oleh COVID-19, sehingga kita harus beradaptasi tentang dunia digital ini. Oku Timur telah meluncing itu di 4 titik yang sudah
yang sudah kita berikan, bahwasanya digitalisasi di sekolah itu sudah mulai dikenalkan. SMP 1 Negeri Martapura, SMP Negeri 1 Blitar, SD 20 Martapura, SD 1 Sidomulyo. Ketika siswanya itu mampu secara kredibilitasnya dan secara akademisinya, gurunya maksudnya, maka itu akan kita teruskan. Jadi ketika anak-anak itu mungkin bertemu dengan orang Palembang, mungkin ketemu dengan orang yang Jakarta, anak-anak kita tidak tertinggal. Benar. Masih tetap sama ya Pak? Ya, digital marketing, nah itu juga sangat penting, adik. Benar-benar. Bagaimana caranya kita bisa mengejas sesuatu barang, mungkin tahu-tahu ada di layar IG kita, tahu-tahu ada di layar Facebook kita. Itu semua sepertinya harus diadaptasikan di Kabupaten Oku Timur demi untuk pertumbuhan ekonominya. Ingat ya, pertumbuhan ekonomi akan sia-sia ketika hanya sedikit yang merasakannya. Iya, benar Pak. Ingat ya, Benar sekali. Oku Timur pertumbuhan ekonominya baik, tapi banyak yang merasakannya. Benar sekali. Paham ya? Ya, Pak. Nah, Jadi daripada pertumbuhan ekonominya baik, tetapi pertumbuhan ekonomi akan sia-sia ketika hanya sedikit yang ya merasakannya. merasakannya. Benar sekali Pak. Berarti kan nggak sukses dari segi ekonominya. Jadi semua harus merasakan. Jika sudah semua bisa merasakannya, maka itu akan semakin baik pertumbuhan ekonomi itu. Iya, benar sekali Pak. Ekonomi kerakyatan mungkin harus terus ditingkatkan. Bagaimana produk meningkatkan nilai palui kalau kata orang ekonomi. Ada orang ekonomi bukan? Bukan Pak. Bukan. Nilai daripada suatu produk ini, ketika air ini tidak ada artinya, ketika dikemas, ketika diolah, dia akan Ada nilai jualnya. ada nilai Benar sekali. jadi benteng. Ada nilai jualnya. Bata dari tanah ya. kan? Pisang, jadi gede. Iya. Dia jadi nilai jualnya itu semakin tinggi. Plastik kalau diolah pun bisa menjadi nilai jual yang tinggi. Kuncinya di mana? Marketing. Iya, benar sekali. Di sini Kabupaten Oku Timur hadir, harus memberikan dan mendorong dalam pemberian izinnya. Wajib diberikan untuk usaha kecil, mikro, secara cuma-cuma pada masyarakat yang memang bergerak di bidang perdagangan, ekonomi di bidang perdagangan. Apalagi Oke, sekarang Pak pesan untuk masyarakat Oku Timur nih. Yang ingin Bapak Coba Bapak sampaikan. Yang ingin cinta Bapak dengan sampaikan. Oku Timur. Saya suka dengan masyarakat Oku Timur. Iya. Ya Bapak kasih pesan ya pada masyarakat Oku Timur, apa yang mau Bapak sampaikan? Silahkan. Ketika saya datang berkunjung, kita yang heterogen ini mungkin berbeda-beda suku dan budayanya. Kadang-kadang saya datang tidak percaya diri, dan ketika ternyata tebakan saya salah, mereka sangat antusias menyambut saya, dan itu menjadi kerinduan saya yang paling dalam, hingga akhirnya mungkin saya ini sudah dibilang kecanduan ya, kalau bisa bertemu dan bergurau dengan masyarakat dan bisa membantu masyarakat dalam bentuk segi secara kebutuhan umumnya ya, artinya bisa semua merasakan, itu menjadi suatu kebanggaan buat saya. Maka untuk ini saya mohon izin untuk seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur, tolong izinkan saya untuk melanjutkan maju dan lebih mulia satu periode lagi. Jilid 2 Pak ya? Jilid 2. Satu periode lagi. Iya. Semoga visi misi Bapak tadi bisa terrealisasikan ya Pak. Terus bisa Penyempurnaan, lanjutkan dan penyempurnaan tentang masalah visi dan misi. bisa terpilih kembali menjadi Bupati Oku Timur Jilid 2 ya Pak. Iya. Amin. Jalan-jalan ke kota baru, Cakep. mampir ke pasar beli duku. Cakep. Kalau Oku Timur pengen maju, jangan lupa coblos nomor 1.
Oke. Nah, Nggak untuk terasa ya kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Lanusi Magister Teknik yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami, Pak. untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat Oku Timur, kami merekomendasikan untuk memilih pasangan Bapak Enos dan Yuda pada tanggal 27 November 2024 di TPS masing-masing. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan jangan lupa like, Menyala comment. abangku. Oh iya, menyala abangku. Oh iya, menyala. Gimana Pak? Menyala abangku. Oh, menyala. Ayo kita bareng-bareng Pak ya. 1, 2, 3. Menyala abangku. Tidak ngegas tapi maju. Iya. Tangan dulu dong. Ya. Oh ya, 1. Oh ya, di TPS masing-masing. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, Portal Podcast. Dan juga official TikTok kita, Portal Podcast. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love See you. you. Bye-bye.